Swastiastu, Bu Ece. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Ardes. Bagaimana Ya, nih kabarnya hari ini? ya. Baik, Bu. Semoga kita sama-sama selalu sehat ya. Nggih, Nah, Bu Ece sehat juga kan hari ini ya? sehat, Astungkara sehat. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Ardes? Nah, begini, Bu. Hari ini saya ada sedikit masalah, Bu. Itu sebenarnya masalah ini sudah dari beberapa hari saya pendam sendiri. Saya juga bingung. Nah, makanya uh, mumpung Bu Ice saya lihat di sini, nah bolehkah saya ingin sedikit bercerita sama Bu Ice? Oh, boleh Pak. Jadi jangan suka mendam-mendam masalah sendiri ya Pak ya. Jadi bisa cerita sama saya. Boleh deh, coba karena Bapak katanya lagi ada masalah, dipendam kayak dari tadi ya. Boleh deh Bapak silakan tarik nafas dulu sebelum bercerita. Bisa ditahan, terus dihembuskan. Nah, ya bisa Ya Bu, diulang sampai Bapak sudah merasa lega dan siap menceritakan masalah Bapak. wah sedikit lega ya Bu ah. Iya, jadi boleh dah sekarang Bapak bisa cerita nih masalahnya ke saya. Kebetulan juga saya lagi jam kosong nih Pak. Jadi bolehlah Ya, pelan-pelan cerita. ya syukurlah Iya, karena Ibu ada jam kosong, mohon izin Bu ya. iya Saya silakan ingin Pak. menceritakan permasalahan yang saya rasakan. Nah, begini Bu, dari 26 siswa yang ada di kelas saya yang Mhm. saya ajarkan, ada 4 siswa loh yang kurang antusias saat mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, mereka sering lain-lain loh saat saya menjelaskan materi. Dan mereka sering juga izin ke WC dengan alasan kencing. Namun itu berulang-ulang kali, Bu Ice. Oh, jadi mereka itu kurang antusias ya saat pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Bu. Seperti itu. Jadi itu permasalahan yang Pak Ardes hadapi ya. Nah, kira-kira apa sih tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Tujuan yang saya ingin harapkan yaitu saya ingin meningkatkan semangat murid-murid saya, Bu, agar murid-murid saya itu aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira eh, bisa nggak ya menemukan solusi dari masalah ini? Ya, kita coba ya Pak Ardes ya. Sebenarnya murid Bapak itu kurang antusias tuh apa ya penyebabnya? Apalagi di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oh, seperti ini, Bu. Mungkin saya melihat atau saya merasakan Mm-mm. adanya media yang saya ajarkan atau ice breaking mungkin ya kurang dalam kegiatan pembelajaran saya sehingga anak-anak kurang menarik. Mereka sering bercanda makanya sering ke WC seperti itu, Bu. Hmm, Berarti cara mengajar Bapak yang kurang ice breaking, kemudian medianya kurang menarik. Memangnya selama ini bagaimana sih Bapak itu mengajar di kelas? Nah, cara saya mengajar padahal sudah, Bu, menggunakan beberapa game. Hmm, Misalnya saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya di sini menggunakan kata berantai hingga semua siswa mendapatkan giliran dan mengungkapkan apa yang ia rasakan. Selain itu, saya juga menggunakan Chromebook, Bu. Nah, dari Chromebook ini yang eh, dapat sumbangan dari pemerintah itu. Nah, itu hmm. sebagai eh, hal yang lain selain saya menggunakan kata-kata berantai bersama teman-teman kelompoknya. Nah, Pak Ardes,
Kalau dari penilaian Bapak sendiri nih, antara angka 1 sampai 10 tentang, bagaimana Bapak mengajar di kelas itu untuk membuat siswa menjadi antusias belajar itu ada di angka berapa nih? Kalau di antusias, saya lihat mungkin angka 7, Bu. Seperti Angka itu. 7 ya berarti ya Bapak Iya, menilai diri Bapak sendiri nih. Terus, Pak Ardes tuh tentu aja pinginnya naik kan? Nah, pinginnya tuh ya, naik ke angka berapa nih? ya seandainya bisa anak-anak jadi lebih aktif, saya ingin 8 bahkan sampai 9, Bu. 9 ya? Oke. Iya, Nah, mudah-mudahan kalau bisa. begitu, jadi, Pak Ardes nih mau mengajar yang gimana nih supaya anak-anak jadi antusias dan tentunya, penilaian Pak Ardes tuh bisa meningkat ke angka 9? Nah, selain saya menggunakan game dan kata berantai, saya akan coba menggunakan variasi yang lain ya, Bu ya. Nah, misalnya murid-murid yang saya belajarkan ke perpustakaan, nah di sana saya akan coba untuk mencari buku yang ia sukai. Nah, kemudian anak-anak menggunakan Chromebook dan ia share di Google. Nah, dari apa yang dia baca, apa yang ia tuliskan, kemudian anak-anak dapat menemukan langsung sehingga siswa lebih tertarik dalam belajar. Karena sekarang anak-anak lebih senang belajar dengan menggunakan IT, Bu. Oh begitu. Jadi Pak Ardes akan mengajak murid ke perpustakaan ya, mencari buku yang ia sukai. Kemudian murid-murid itu Pak Ardes ajak menggunakan Chromebook dan diajak belajar dengan menggunakan IT ya, sesuai kesenangan anak-anak. Iya. Nah, ada nggak sih hambatan dengan proses belajar yang seperti itu? Nah, kalau bicara hambatan pastinya akan ada, Bu. Nah, misalnya di musim penghujan, hambatannya pasti jaringan internet, Bu. Kadang-kadang internetnya lola, tidak seperti biasanya. Kalau selain hambatan jaringan, ada lagi nggak kira-kira hambatannya nih, Pak? Kalau selain jaringan pastinya karena kita menggunakan 10 sampai 12 Chromebook, pasti di antara itu ada baterainya yang low, yang kurang. Jadi anak-anak bilang, "Pak, ini Pak baterainya, Pak, ini Pak baterainya." Padahal anak-anak yang lain sedang asik mereka mengerjakan tugas, Bu. Seperti itu. Lagi saya mencarikan kabel roll seperti itu. Lagi masang kabel bersama anak-anak yang lain. Perjuangan juga berarti ya, Pak, ya? Ya nggak apa-apa lah, Pak, ya, sambil olahraga kan cari kabel rollnya. Iya, Bu. Nah, tadi Bapak bilang hambatannya jaringan sama tiba-tiba, baterai habis, tapi Iya, udah ada solusi ya, carikan kabel roll. Nah, iya. kira-kira untuk hambatannya kendala jaringan nih, apa nih solusinya buat Bapak mengatasi hambatan itu? Nah, kalau selain hambatan yang baru, saya akan menjelaskan ya pentingnya pasti budaya Andre. Nah, selain itu mengenai hambatan jaringan, saya akan menyiapkan beberapa game. Nah, seperti itu, Bu. Di saat jaringan lagi down, lagi kurang bagus. Nah, di Oh, sana saya akan berikan game. game ya, berarti gamenya nanti yang nggak pakai internet ya, game secara Iya, langsung gitu ya, Pak, ya? iya, Bu. Oh, jadi nanti solusinya ada game cadangan ya yang nggak pakai Iya. internet. Nah, terus Pak, sekarang gimana nih rencana Pak Ardes untuk penerapan rencana tersebut di kelas? Jadi saya akan ya memvariasikan kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut, Bu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Terus gimana dong strategi yang nantinya Bapak terapkan nih? Kalau strategi yang saya akan terapkan, pastinya saya akan konsisten. Nah, agar kegiatan ini bertampak baik bagi siswa. Jadi anak-anak merasa senang dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu. Oh, begitu. Nantinya
Apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Pak Ardes tadi dengan memvariasikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu? Jadi semua siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini selain itu dapat terciptanya pembelajaran dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Sehingga siswa mendapatkan tujuan dari perencanaan kegiatan pembelajaran. Oh, jadi begitu ya. Jadinya nanti dan membuat siswa semangat ya. Iya, Bu. Iya. Seperti itu. Kak, ini rencana itu akan Bapak laksanakan. Nah, kalau tidak halangan, saya akan cepat ini dilaksanakan. Ya, mungkin 2 hari lagi saat anak-anak mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia, Bu. Berarti tinggal menghitung hari nih ya, lagi 2 hari. Nah, Iya, kira-kira Bu. ada nggak pihak yang dapat membantu Pak Ardes nih? Ada, Bu. Di sini saya akan mencoba mengkolaborasikannya, itu pertama dengan rekan sejawat. Nah, kemudian saya mau izin dengan Pak Kepala Sekolah, serta saya akan minta bantuan kepada wali murid, yaitu orang tua siswa, untuk membimbing anak-anaknya. Seperti itu, Bu. Saya akan rencanakan. Iya, jadi Pak Ardes nanti berarti akan berkolaborasi ya, supaya rencana Bapak ini tentunya berhasil. Iya. Dari tadi kayak kita udah cerita panjang lebar nih ya Pak Ardes ya. Iya, Nah, Bu. saya mau tanya nih, apa nih yang Pak Ardes dapatkan kira-kira dari percakapan kita hari ini? Ya, setelah kita melakukan percakapan, setelah kita saling berbagi dan bertukar pikiran, saya merasa lebih bahagia, Bu. Nah, lebih lega karena Ibu mau mendengarkan keluh kesah dari apa yang saya rasakan, Bu. Seperti itu. Ya, syukurlah kalau Pak Ardes sudah merasakan bahagia ya. Tentunya kalau gurunya bahagia, tentu saja nanti Pak Ardes akan mengajar dengan bahagia, siswanya pun akan bahagia. Ya. Baiklah nih Pak Ardes. Saya sendiri senang sekali loh Pak Ardes udah menemukan solusi dari permasalahan Bapak ya. Nah, dan sekarang saya sendiri akan menunggu eksekusi nih dari rencana Bapak. Jadi nanti Pak Ardes boleh dong berbagi cerita ke saya setelah Bapak menjalankan rencana Bapak di kelas. Saya juga mau loh dengar kelanjutan cerita Bapak dan anak-anak didik Bapak itu. Baik, Bu. Saya juga berharap seperti itu. Semoga semuanya akan berdampak positif ya bagi anak-anak dan sekolah kita utamanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu, atas waktu yang Ibu luangkan untuk mendengarkan apa yang saya rasakan. Nah, terima kasih juga loh Pak Ardes. Senang rasanya ya kita bisa berbagi cerita. Nah, jadi selamat pagi Pak Ardes dan selamat beraktivitas kembali. Baik, Bu. Terima kasih kembali, Bu ya. Iya, Saya sama-sama. akan nah, saya akan ke warung sebentar ya, Bu, karena sudah lega rasanya. Oh iya, silakan Pak, Bapak Ya, bisa saya istirahat. ngopi atau nyemil di warung. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih, Bu. Mohon izin, Bu ya. Terima kasih. Swastiastu, Bu Eka. Ya, Bu Eka. Nggih, Pak Ardes. Sibuk nggih, Pak Ardes? Oh, enggak, Bu. Kebetulan hari ini saya ada jam kosong, Bu. Kebetulan di kelas saya ada pembelajaran PJOK, Bu. Jadi saya ya santai di kelas. Tuh. Nggih. Begini, Pak Ardes, tujuan saya menemui Pak Ardes karena saya sedang ada sedikit masalah, Pak Ardes, sehingga menjadi beban pikiran saya, Pak. Oh, seperti itu ya. Sudah Nggih, terlihat loh. Sudah terlihat loh dari raut wajah Ibu.
Oh, seperti itu. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu nih, nah, apa yang Ibu rasakan, Bu, sekarang? Nah, terima kasih Pak sebelumnya. Bapak ada waktu nggih untuk mendengarkan cerita saya hari ini? Kebetulan kan tadi Bapak bilang pas jam kosong sekarang. Ya, Oh ya Pak nggih? nggih. Nggih, bulan ada jam PJOK, jadi saya bisa. Gitu. Ya. Jadi begini Pak masalah saya. Nah, jadi saya mengajar di kelas 95. Di sana ada satu siswa yang selalu lain-lain dan tidak fokus dalam pelajaran saya, yaitu pelajaran matematika. Bahkan anak ini hampir tidak pernah mengerjakan tugas yang saya berikan, Pak. Jadi seperti itu masalah yang saya temui di kelas 95, Pak Ardes. Oh, jadi seperti itu ya permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sebelum kita bercerita, mari kita rileks sejenak, Bu, agar apa yang nanti kita akan bicarakan supaya Ibu lebih lega. Coba kita bersama-sama tarik nafas dulu. Sekali lagi, Bu, kita coba tarik nafas pelan-pelan. Nah, ya Bu, silakan Bu. Saya siap mendengarkan cerita dari Ibu. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan yang kita akan lakukan sekarang, Bu? Jadi begini Pak Ardes, harapan saya setelah kita berbincang-bincang nanti, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Nah, mungkin setelah saya bercerita dengan Pak Ardes nanti, saya menemukan atau mendapat gambaran apa sih yang harus saya lakukan setelah ini, Pak. Nah, jadi seperti itu karena saya untuk saat ini masih buntu apa yang harus saya lakukan. Masih belum punya solusi saya. Nah, siapa tahu setelah berbincang-bincang dengan Pak Ardes, nanti ada sedikit gambaran, oh ini yang harus saya lakukan ke depannya. Nah, seperti itu Pak Ardes. Iya, Bu, iya. Nah, namun sebelumnya Ibu apakah sudah melakukan pendekatan, Bu, dengan anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak semangat, Bu, dalam Sudah, belajar matematika? sudah Pak, sudah. Saya sudah beberapa kali melakukan pendekatan dengan anak tersebut dan menanyakan mengapa sih dia selalu tidak semangat dalam belajar matematika, bahkan tugasnya pun jarang dikerjakan. Nah, berdasarkan hasil diskusi saya bersama anak, ternyata dalam mindset-nya itu matematika itu susah lah. Kemudian yang ada hanya rumus, angka, dan terkait juga dengan metode pembelajaran saya yang katanya begitu-begitu saja atau monoton lah kalau bahasa kita ya. Iya, oh seperti itu. Nah, memangnya selama ini, Bu, yang Ibu ajarkan bagaimana sih, Bu, cara Ibu mengajar, Bu, sehingga anak-anak bisa berpendapat seperti itu, Bu? Nah, memang Pak ya, saya jarang menggunakan metode yang bervariasi. Saya menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Kemudian saya jarang juga mengajak anak mengaplikasikan pembelajaran matematika khususnya ke dalam kehidupan nyata. Kemudian saya jarang juga memberikan anak-anak games dan juga jarang menyelipkan ice breaking di setiap pembelajaran. Nah, mungkin karena hal tersebut anak-anak merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran saya, yaitu pelajaran matematika. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, ya. Nah, dari cerita yang Ibu baru ceritakan, nah, apakah saya boleh tahu, Bu? Nah, andaikan dari rentan 6 sampai 10, nah, yang anak-anak membuat fokus itu kira-kira Ibu menilai di angka berapa, Bu? Dari 6 sampai 10 itu? Mungkin kalau dilihat dari rentang angka 6 sampai 10, cara mengajar saya mungkin berada di angka 6 sampai 7 mungkin Pak ya, untuk saat ini. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, jadi
apa yang Ibu harapkan dari peningkatan agar kegiatan ini naik, Bu? Eh, yang saya harapkan, jadi rentangan itu bisa meningkat lah Pak. Dari yang awalnya 6 sampai 7, jadi mungkin 8 sampai 9 lah Pak. Nah, seperti itu Oh, mungkin. oh, jadi begitu ya, Bu. Nah, Iya, kemudian Ibu ingin bagaimana cara mengajarnya, Bu, agar anak-anak bisa fokus dan meningkatkan penilaiannya nih, Bu, ya? iya. Nah, mungkin untuk kedepannya, Pak ya, saya ingin mengintegrasikan pembelajaran matematika dengan kehidupan nyata. Nah, contohnya adalah saya akan mengajak anak-anak keluar kelas. Salah satunya yaitu ke Pasar Tusan. Kebetulan jangkauan dari sekolah saya ke Pasar Tusan itu lumayan dekat. Bisa Iya. ditempuh dengan cara jalan kaki, Pak ya. Jadi di sana saya akan bisa mengaplikasikan pembelajaran matematika seperti aritmatika dan statistika. Jadi mereka bisa belajar dan mencari tahu ilmu secara langsung melalui dagangnya mungkin. Kemudian dari apa yang mereka dapatkan di kelas, mereka bisa mungkin menghitung rata-rata penghasilan, kemudian rata-rata penjualan, kemudian barang apa yang terjual paling banyak setiap harinya, atau kalau di matematika kita sebut dengan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, kemudian saya ingin juga nantinya saya bisa menerapkan pembelajaran atau metode pembelajaran yang bervariasi, menyelipkan ice breaking di setiap pembelajaran yang saya berikan di kelas. Mungkin seperti itu, Pak, Wah, cita-cita atau keinginan saya ya untuk kedepannya. iya. Sangat luar biasa sekali ya, Bu, ya. Ini. Saya juga senang sekali mendengarnya. Saya juga berharap semoga kegiatan ini ya dapat meningkatkan sesuai apa yang Ibu rencanakan. Nah, kira-kira dari perencanaan tersebut apakah ada hambatannya ya, Bu, ya? Kalau kita berbicara hambatan, pasti ada, Pak ya. Hambatan itu pasti ada. Nah, kira-kira apa sih hambatannya kalau nantinya kegiatan ini sudah berjalan, Bu, ya? Boleh saya mendengarkan ya, Bu, ya? Sangat boleh, tentu saja Pak Ardes. Jadi kalau menurut Tiang itu hambatannya, salah satu hambatannya itu adalah komitmen anak-anak mungkin Pak ya. Karena di usia anak SMP mungkin emosional dan fokusnya itu belum stabil. Nah, jadi kadang mereka sangat excited mengikuti pembelajaran, kadang juga acuh tak acuh. Nah, itulah menjadi salah satu hambatan mungkin, yaitu komitmen, Pak ya. Wah, iya, Bu. Nah, jadi intinya komitmen ya, Bu, ya? Nih, Seperti komitmen. itu. Iya. Nah, dari hambatan tersebut, kira-kira Ibu ada nih solusi. Nah, kira-kira solusi yang akan Ibu lakukan nantinya, Bu? Iya. Kalau solusi, nah jadi saya untuk kedepannya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bervariasi, kemudian mendesain pembelajaran yang lebih menarik agar anak-anak bisa tetap menjaga fokusnya. Kemudian saya juga nantinya akan menanamkan di mindset anak-anak apa sih pentingnya belajar matematika. Apakah belajar matematika hanya sekedar X tambah Y sama dengan X plus Y? Tidak seperti itu Pak ya. Jadi nanti kaitannya matematika sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu mungkin Pak solusinya. Iya, wah. Nah, kira-kira dari solusi yang sudah Ibu ucapkan, yang Ibu ceritakan, kira-kira apakah ada strategi, nah, yang akan Ibu terapkan, Bu Eka, di sini? Ya, baiklah. Kalau kita berbicara strategi ya Pak Ades ya, mungkin nanti saya akan melakukan tes diagnostik awal dulu untuk mengetahui
kemampuan kognitif, serta minat bakat yang anak-anak kita miliki. Nah, jadi saya juga ingin memetakan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Nah, dari hasil tes diagnostik tersebut, sehingga nantinya akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan yang anak-anak kita butuhkan. Jadi ada mungkin yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, mungkin seperti itu, sesuai dengan minat bakatnya. Iya, wah. Nah, Bu, dari beberapa penjelasan tentang minat bakat yang Ibu ucapkan, nah kira-kira ada nggak yang sudah berhasil, Bu? Yang sudah Ibu lakukan, yang Ibu terapkan bersama anak-anak, Bu? Nah, kemarin saya sempat sih mencoba ya Pak Ardes ya, untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak, yaitu saya kelompokkan berdasarkan anak yang visual, anak yang audio, dan anak yang kinestetik. Anak yang visual, saya kasih dia berupa tayangan mungkin YouTube atau slide. Kemudian anak yang audio, saya berikan dia rekaman dan mungkin mendengarkan. Kemudian anak yang kinestetik, saya berikan dia berupa praktek. Jadi anak-anak senang dia, karena dia difasilitasi sesuai dengan keinginannya dia. Nah, jadi seperti itu, Pak. Wah, pasti kegiatannya berjalan dengan lancar ya, anak-anak aktif ya, Bu ya. Ya. Nah, Bu Eka. Ya, Pak. Iya. Nah, baik Bu Eka. Nah, kira-kira Bu, apa sih komitmen yang akan Ibu rencanakan, Bu, agar kegiatan tersebut mendapatkan hasil yang terbaik, Bu? Nah, kalau Pak Ardes bertanya tentang komitmen, nah tentunya komitmen ini harus diawali dari diri saya sendiri dulu, Pak ya. Jadi saya ingin konsisten dalam melaksanakan strategi dan metode yang telah saya rencanakan tadi. Nah, sehingga nantinya kehadiran saya di kelas itu ditunggu-tunggu oleh murid saya di kelas. Nah, seperti itu, Pak. Wah. Nah, kira-kira Bu, kapan ini rencana yang akan Ibu lakukan bersama anak-anak? Karena saya mendengarnya sangat semangat sekali ya. Kalau bisa secepatnya, Pak, saya eksekusi ini. Oh gitu. Iya. Nah, Bu, kalau boleh saya tahu lagi, siapa saja Bu yang ngajak Ibu saling membantu dalam menjalankan rencana itu, Bu? Nah, yang bisa membantu tentunya pasti rekan sejawat, kemudian kepala sekolah yang nantinya saya akan ajak kolaborasi dalam menyusun dan pelaksanaannya mungkin. Terus orang tua siswa juga, karena kebetulan saya di sekolah sudah punya grup orang tua yang tujuannya nanti adalah orang tua ikut bersama-sama mendampingi anak untuk belajar di rumah dan juga anak-anak di sekolah, anak-anak bersangkutan juga. Iya. Oh, jadi kolaborasinya sangat bagus sekali, Bu ya. Tidak hanya dengan rekan sejawat, kepala sekolah, begitu juga dengan orang tua siswa. Iya. Nah, Bu, dari tadi kita udah bercerita, kita udah berbincang-bincang seperti itu. Wah, tidak terasa ya, Bu ya. Nah, Bu, saya ingin mengetahui lagi. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Nah, jadi saya sangat senang sekali ya Pak ya untuk percakapan kita pada pagi hari ini. Jadi saya mendapatkan ide-ide baru yang menjadi tonggak untuk saya melangkah ke depannya. Nah, sehingga nantinya tugas mulia kita sebagai seorang guru bisa terwujud, yaitu menuntun murid. Nah, Iya. itu tujuan akhirnya Pak, menuntun murid. Kira-kira perasaan Ibu Eka, nah bagaimana sekarang Bu perasaannya, Bu? Senang sudah pasti ya Pak Ardes, lega juga sudah pasti, plong, kemudian sudah tidak ada beban lagi. Karena saya dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga saya sudah sampai pada tahap perencanaan. Tinggal saya eksekusi aja nanti Pak rencananya. Ya, saya juga berharap seperti itu Bu ya. Jadi anak-anak lebih aktif, lebih semangat, apalagi anak-anak
juga akan nantinya diajak ke pasar langsung. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan berjalan sesuai harapan ya Bu ya. Baik, Pak. Iya. Nggih. Kira-kira ada yang Ibu ingin tanyakan lagi Bu? Sudah cukup, Pak. Semoga nanti kita ada waktu lagi ya, Pak, untuk kita berbincang-bincang agar bisa bertukar pikiran, kemudian saling memberi solusi juga nanti, karena tugas kita sebagai guru, yaitu menuntun murid, harus juga diselingi dengan kolaborasi. Tidak bisa kita bergerak sendiri, Pak ya. Iya, Ya. baik Bu. Sangat senang sekali juga saya bisa berbincang dengan Ibu. Nah, sekarang karena sudah plong, sudah lega, nah sekarang saya kembali lagi masuk kelas ya Bu ya bersama anak-anak. Nah, saya berharap semoga semuanya dilancarkan dan saya akan menunggu cerita Ibu berikutnya Ibu ya. Baik, Pak Ardes. Suksema banget ini untuk waktunya. Ya. Nanti kita lain waktu ketemu lagi untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kita, Pak ya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Selamat Bu. beraktivitas kembali, Pak. Iya, terima kasih Ya. kembali Bu. Nggih, Terima salam Bu kasih, ya. Pak. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Sampun ya. Ya, sudah. Sekarang gantian saya yang off kamera, Bu Eka.